A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para murid santri dan para pemirsa. Guru melanjutkan videonya dengan judul Setelah Bersahadat, pembahasan tentang kata dan kalimat yang sering diucap oleh umat yang beragama Islam dengan kalimat Miftahul Jannah. Ini biar tidak rancu, biar tidak salah dan kaprah, maka diluruskan oleh guru agar bermanfaat ya para pemirsa. Sebelum diulas oleh guru, kira-kira para pemirsa bisa ndak ya mengucap seperti itu? Apa para pemirsa? Miftahul Jannah. Ya. Coba sih belajar para pemirsa untuk mengucapkan pelan-pelan atau juga dalam hati. Miftahul Jannah. Ya. Guru dengan bahasa yang mudah aja biar enggak terlalu sulit. Miftahul Jannah itu bila diartikan para pemirsa itu artinya kunci surga. Pertanyaannya para pemirsa, kira-kira bagi umat, bagi para pemirsa, di dalam agama kita ditulis, disampaikan dengan suatu kalimat Miftahul Jannah la ilaha illallah, kuncine swarga la ilaha illallah, Miftahul Jannah. Apa yang terbesit para pemirsa? Apa yang dipikirkan bagi umat? Apa para pemirsa? Manusia diancam tentang kafir, musyrik, syirik, diancam siksa kubur, diancam neraka, sehingga pikiran selalu berharap surga-surga dan jannah-jannah. Diberilah statement Miftahul Jannah, la ilaha illallah, sehingga umat berbondong-bondong mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia berharap, dia berhayal dengan membunyikan kalimat la ilaha illallah dia bisa masuk surga. Apakah seperti itu para pemirsa? Diajak berkhayal dan berandai-andai para pemirsa. Kalau manusia dijanjikan dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Lantas kalau manusianya itu bisu, bisa masuk surga enggak para pemirsa? Bisa membayangkan para pemirsa? Penawaran janji Miftahul Jannah la ilaha illallah. Umat yang beragama Islam itu bisu. Bagaimana cara masuknya surga? Ayo para pemirsa. Lah iya gimana para pemirsa? Lantas kalau manusia tidak bisa membunyikan atau tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, apakah dia tidak bisa masuk surga? Inilah hal-hal seperti ini yang menjadikan kerusakan bagi bangsa manusia. Mendapatkan suatu motivasi, mendengar motivasi seperti itu, tapi tidak ada yang menjelaskan. Para murid dan santri, Miftahul Jannah ini kalau mau berbicara tentang kuncinya surga itu apakah kalimatnya? Nah, ini manusia salah dan kaprah sampai terjadi manusia sebelum meninggal di daun telinganya
dituntun dengan kalimat la ilaha illallah agar berharap setelah mendengar kalimat itu mampu mengucapkan langsung masuk surga. Lantas kalau dipocong bagaimana? Sudah diterangkan di video yang lain. Nah ya lantas gimana guru? Maka diulas, diajak berpikir dulu. Iya ya guru gimana? Maka dengan terjadinya seperti itu sampai manusia umat yang beragama Islam itu meninggal dihantar ke kubur, semua penziarah yang mengikuti jenazahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, berharap dia punya kunci surga. Meskipun kalau toh punya kunci, para pemirsa, ngomong secara teknik tentang bahasa, ada manusia diberi kunci surga. Kuncinya punya, tapi kalau pintunya tidak tahu bagaimana? Bagaimana para pemirsa? Para pemirsa yang suka berandai-andai, yang suka menghayal dengan tradisi yang buruk, kunci surga la ilaha illallah. Anggap saja umat mendapat dan membawa kuncinya. Pernahkah kalian bertanya? Pernahkah kalian tahu dan mengerti? Kalau Anda punya kunci surga, pintunya di mana? Kalau punya kunci, tidak tahu pintunya, sampai hari kiamat pun kalian mutar-mutar jadi roh gentayangan. Umat karena terprovokasi oleh kalimat itu, dia berandai-andai. Pendakwa pun menyiarkan yang berandai-andai. Para pemirsa yang dididik di sana-sana, yang meyakini dengan kalimat la ilaha illallah punya kunci surga. Pintunya di mana? Modelnya kayak apa? Bisa membayangkan enggak para pemirsa? Diajak berilustrasi, diajak berhayal. Kalau toh umat Islam dengan membunyikan la ilaha illallah dia punya kuncinya. Kalau surga itu di langit, artinya di atas. Kira-kira pintunya itu menghadap ke bawah atau menghadap kemana? Lantas kalau buka itu dengan begini. Bagaimana para pemirsa? Surga itu di langit, di atas. Kuncinya yang bawa umat beragama Islam di bawahnya. Lantas pintu surga itu di atas. Kalau pintunya itu diameternya itu 10 kali 10, tebal pintunya itu 1 meter. Apakah kalian buka itu ndak hancur ketiban pintunya? Lantas gimana guru? Maka diajak berkhayal, ini kelakuan umat yang terpelosok. Gimana guru? Nah iya. Ayo para pemirsa, di mana pintunya? Kalian katanya punya kuncinya. Iya ya guru gimana? Ayo coba kita berpikir para pemirsa. Di mana pintunya? Bayangkan, ilustrasikan. Di alam gaib di sana mahal luas, sangat luas. Tidak ada penolong, tidak ada siapapun. Umat dijanjikan mempunyai kunci, tidak tahu pintunya. Jadi roh gentayangan atau tidak? Nah iya, coba bagaimana para pemirsa? Lah ini terjadi kepada siapa? Ini kan terjadi kepada orang-orang tua kita semua. Nenek kakek kita yang meyakini itu. Punya kunci, tidak tahu pintunya. Lantas gimana guru? Ya, coba. Ayo para pemirsa, alhamdulillah bersyukurlah. Pahami tentang syahadat untuk dunia. Semua diterangkan oleh guru. Bersyukurlah kalian yang sudah terbaiat. Bersyukurlah kalian yang sudah membaiat dirimu melalui video guru. Diajarkan agar kalian tahu yang disebut pintu surga la ilaha illallah itu apa. Paham para pemirsa? Ayo yang punya kunci surga, pintunya di mana? Menghadapnya di mana? Enggak tahu.
Itu aja kok mau masuk surga. Apa agama cap opo? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berbahagia, bersyukurlah, betul-betul luar biasa para pemirsa. Ini loh para pemirsa, Sadat sudah paham ya. Di situ ada kata Allah dan Muhammad, clear. Ini loh para pemirsa, maka ada katanya sah dan dat. Yang sah ini jiwa murni ini loh. Diganti, paham kan? Diganti kata Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Manusia itu disuruh mengimani, mempercayai jiwa murninya masing-masing. Bahasa sederhananya, setelah bersahadat, kalian disuruh menuhankan jiwa murni manusia itu. Jiwa murni kalian masing-masing itu. Maka di sana-sana tidak ada. Tapi di orang lain ada. Di orang Kristen ada. Di orang Hindu ada. Di orang Buddha ada. Di orang ateis juga ada. Selama manusia itu mengerti akan jiwa murninya. Atau diri pribadinya itu. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah. Kuncinya surga seperti itu. Nah, kalau toh kuncinya di sini, ini loh pintunya. Maka mengapa ini harus terkonek, harus terhubung, harus bersyukur kepada 4 sisi ini? Kalau ini tertutup, ini tidak dirawat, ini tidak diruat, ini tertutup. Inilah yang dimaksud Miftahul Jannah la ilaha illallah, bukan diucapkan berkali-kali. Tanpa mengucapkan, kalau manusia kalian mampu menggunakan dan terhubung dengan jiwa murnimu, kalian itulah akan membuka pintu surgamu, surga dunia sampai surga akhirat. Sehingga dimanapun disebutlah selalu mendapatkan kemudahan, selalu mendapatkan kebahagiaan. Kalau toh mendapatkan permasalahan, permasalahan itu sangat cepat untuk terselesaikan. Itulah yang dikatakan la ilaha illallah. Kembali lagi bersyukurlah yang sudah terbaiat, karena itulah yang kalian harus mengoperasionalkan itu. Paham para pemirsa yang dimaksud kunci surga itu? Makanya harus disah dengan zatnya itu. Tanpa itu tidak bisa para pemirsa. Pintunya ya sedulurmu papat itu. Maka yang disebut la ilaha illallah itu kata ganti dari jiwa murni. Jiwa murni diganti Allah. Dengan demikian manusia yang menyadari dan mengerti bahwa tatkala siapapun yang bersyahadat, yang disebut Allah itu bukan di langit, tapi sifat perwujudan jiwa murni. Jiwa murni diganti sebagai bangsa manusia dengan bahasa yang mudah adalah manusia yang mengerti akan nilai kemanusiaan. Manusia yang bertindak di dunia layaknya manusia, selayaknya manusiawi. Di luaran sana, orang Hindu, orang Kristen, orang Kapitayan, orang Buddha, orang ateis, tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perilakunya sudah manusiawi. Justru umat yang beragama Islam, justru perilakunya tidak seperti manusia, artinya terbalik. Justru yang mendapatkan kemuliaan manusia di luar yang beragama Islam.
Semoga aku terangkan dengan syahadat yang tepat dan benar, para pemirsa tahu. Kalau sudah salah, tinggalkan hal-hal yang tidak benar. Tinggalkan agama-agama yang menipu kalian. Sejarah-sejarah permainan orang-orang terdahulu merusak, merugikan kalian semua. Sudah merugikan orang tua kita, merugikan keluarga kita. Segeralah tinggalkan hal-hal seperti itu. Lantas bagaimana para pemirsa? Kalau toh yang disebut miftahul jannah, kunci surga adalah jiwa murni, maka menyatulah dengan jiwa murni. Mau melakukan apapun, kontrol dengan jiwa murnimu adalah jiwa kemanusiaan itu. Lantas mengapa kalian yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, mampu mengucapkan miftahul jannah, tapi perilaku umat Islam lebih buruk daripada orang-orang yang beragama di sana. Orang yang kau kecam kafir, musyrik, syirik, justru dia sudah menikmati meskipun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itulah para murid dan santri pentingnya yang dikatakan miftahul jannah. Dilanjutkan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.